Selamat pagi, salam berjumpa dengan saya, Roni Agung Banturuan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1730609, Batu Manopak, Kabupaten Toba. Kali ini saya tidak sendiri, saya ada ditemani dengan oleh Ibu Rima Belinda Siahaan, yaitu guru kelas 5 SD Negeri 1730609, Batu Manopak. Selamat pagi Bu, apa kabarnya hari ini Bu? Selamat pagi Pak, sangat baik. Baik. Hari ini kita ada percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi di kelas ya Bu ya. Baik Pak. Oke. Nah, adapun tujuannya dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi? Sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Baik Pak, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya ada 3 Pak. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat pada teks laporan hasil observasi yang berupa pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian yang ketiga, peserta didik menulis rangkuman dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, dan tanda baca ejaan dengan tepat. Begitu Pak. Baik Bu, berarti ada 3 Bu ya, tujuan pembelajaran yang ingin nanti Ibu capai. Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya Bu, yang ingin Ibu capai atau yang ingin nanti Ibu lakukan pada saat observasi? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilan Pak ya. Yang pertama yaitu siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, di area keterampilan yaitu menulis rangkuman, menuliskan kata atau kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Begitu Pak. Baik Bu. Nah, berarti area pengembangannya adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, modul pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya gitu. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Begitu Pak. Baik Bu. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Baik Bu. Dan untuk model Pak, saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Oke. PBL ya Bu ya? Iya Pak. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik. Berarti yang akan Ibu terapkan nanti di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan, tanya jawab, begitu ya. Iya. Baik. Nah,
Bagaimana dengan media pembelajarannya, Bu, yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas pada saat observasi? Nah, untuk media pembelajarannya, mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks laporan hasil observasi ya. Kemudian LKPD atau lembar kerja. Kemudian salin dia PowerPoint ya, dan juga laptop. Baik. Nah, kira-kira kapan akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam keberapa? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu ya Pak, pada les ke-6 dan ke-7 di kelas 5. Baik. Jadi nanti hari Rabu ya Bu ya, hari Rabu depan berarti ya, di kelas 5, jam ke-6 dan ke-7, saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Bu ya. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Kita akhiri pembicaraan kita Ibu. Apa kira-kira yang didapatkan dari hasil diskusi kita hari ini Bu? Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Kemudian media apa yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin ya saya memiliki gambaran dan percakapan yang kita lakukan hari ini. Baik, oke. Terima kasih ya Bu ya, dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi kelas ya Bu ya, yaitu hari Rabu depan di kelas 5 jam ke-6 dan jam ke-7 ya Bu ya. Ya, sama-sama. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Nah, bagaimana kalau kalian sehat? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Puji Tuhan semua kita dalam keadaan sehat. Nah, ayo siapa ketua kelas kita? Si Grace. Ayo, ketua kelas silakan maju ke depan, pimpin doa kita supaya kita mulai pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Puji dan segala syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, di mana atas cinta kasih-Mu yang menyertai kami dari hari lalu hingga pagi ini. Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami, kiranya bukalah hati dan pikiran kami, supaya pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru kami masuk ke pikiran kami. Guru-guru kami Tuhan, berikan kesehatan supaya bisa mendidik kami dengan baik. Kedua luka kami Tuhan, berikan kesehatan supaya bisa mencari nafkah kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan, kami tahu kami mempunyai banyak dosa, hapuskanlah itu melalui darah-Mu Yesus Kristus. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, hari ini Ibu mau tanya dulu, ada yang nggak hadir hari ini? Tidak. Kalau lihat di kanan di kirinya ada lampu yang kosong? Tidak. Berarti anak-anak Ibu semuanya hadir ya? Iya. Oke. Nah, sekarang tadi ke sekolah ada yang naik kendaraan nggak? Ada yang jalan kaki atau naik sepeda motor? Siapa yang jalan kaki? Ada yang naik sepeda motor atau naik mobil? Tidak, Bu. Nah, waktu kamu berjalan kaki sampai kemari kayak mana rasanya? Kayak mana rasanya? Lelah. Nah, adanya menurutmu gunanya yang berjalan kaki itu? Nah, apa gunanya? Apa gunanya? Apa gunanya kamu berjalan kaki dari rumah kemari? Supaya apa? Supaya sehat. Sehat apanya? Apanya sehat? Apanya sehat? Tubuhnya. Nah, siapa yang senang jalan kaki? Nah, jalan kaki itu sangat banyak gunanya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini
yang pertama, kita akan mengetahui apa-apa saja organ peredaran darah kita beserta fungsinya. Kita yang pertama adalah kita akan tahu apa-apa saja organ peredaran darah kita, fungsinya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana cara kita menjaga organ peredaran darah. Yang ketiga, kita akan menggambar bagaimana cara kerja dari organ peredaran darah tersebut. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita adakan breaking dulu ya. Nah, kita coba dulu. Kalau tepuk pertama itu pagi, tepuk kedua siang 2 kali, tepuk 3 kali sore, malam setengahnya ya. Kita coba dulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, ibu acak dulu ya. Ibu acak ya. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Nah, ada yang apa? Oke, kita lanjutkan. Sudah relax kan? Kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, coba perhatikan gambar yang di depan ini. Ini adalah organ peredaran darah pada manusia. Nah, diperhatikan baik-baik ya. Nah, coba kita lihat yang pertama. Nah, ini namanya kapiler paru-paru. Diperhatikan ya. Kemudian yang kedua, ini namanya serambi kiri. Ini namanya bilik kiri. Ini namanya kapiler atau ya, pembuluh darah besar yang di atas pembuluh darah kecil. Kemudian yang ini namanya serambi kanan. Yang ini namanya bilik kanan. Yang ini namanya peredaran darah kecil. Kemudian yang berikutnya adalah peredaran darah besar. Nah, Bu jelas baik-baik Pak. Fungsinya langsung nggak? Langsung Bu jelaskan. Langsung pakai gitu aja. Klik. Ini. Yang ini. Nah, tadi sudah kita sebutkan apa-apa tadi bagian organ peredaran. Yang pertama tadi apa? Kapiler. Yang kedua? Serambi kiri. Kemudian bilik kiri. Kemudian kapiler atau pembuluh darah besar. Kemudian serambi kanan. Kemudian bilik kanan. Nah, sekarang kita akan pelajari apa-apa saja fungsinya. Yang ini namanya adalah paru-paru. Kamu punya paru-paru nggak? Punya. Ada di sini nggak punya paru-paru? Tidak. Nah, apa fungsi paru-paru itu? Paru-paru itu fungsinya apa? Menyuplai oksigen ke dalam darah. Paru-paru fungsinya sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Kemudian yang kedua, vena pulmonalis. Ini adalah mengalirkan darah yang kaya oksigen atau O2 dari paru-paru menuju jantung. Kemudian yang berikutnya adalah serambi kiri. Nah, serambi kiri ini fungsinya adalah menerima darah bersih dari paru-paru. Bilik kiri. Bilik kiri fungsinya memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Kita lanjut.
membawa darah yang banyak mengandung CO2 ke paru-paru. Kemudian serambi kanan, fungsinya menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Yang terakhir, bilik kanan, fungsinya apa? Memompa darah kotor dari jantung menuju paru-paru. Nah, sudah. Sekarang kita akan menyanyikan lagu organ peredaran darah manusia. Bombing lagu. Padi. Dipotong ya itu. Video. Apa? Iya, pernah sekali. Oh. Oke, kita ya. Jadi makanya Enggak. Oke, kita akan menyanyikan lagu organ peredaran darah ya. Kita nyanyi bersama-sama. Peredaran darah manusia jantung, fungsi jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Ada 4 ruangan di dalam jantung kita, bilik 2 ruangan dan serambi pun 2. Duplik daplik duplik daplik duplik daplik dup, duplik daplik duplik dap suara jantung kita. Duplik daplik duplik daplik duplik daplik dup. Dan pembuluh, ada 2 macam pembuluh darah yang ada. Nadi mengantar darah keluar dari jantung, vena mengantar darah masuk ke jantung kita. Duplik daplik duplik duplik daplik dup, duplik daplik duplik daplik jantung kita. Duplik daplik duplik daplik duplik daplik dup, duplik daplik duplik daplik jantung kita. Oke, nah tadi kita sudah belajar mengenai organ peredaran darah. Sekarang Ibu mau tanya dulu, sebutkan tadi apa-apa saja organ peredaran darah kita. Coba siapa dulu yang bisa? Coba dulu si Ingrid. Apa tadi organ peredaran? Terus, Serambi kiri, terus, bilik kiri, terus, serambi kanan, ya. bilik kanan. Nah, ya itulah organ-organ peredaran darah. Kemudian coba dulu siapa dulu yang menyebutkan apa tadi fungsi paru-paru. Coba dulu si Grace, apa fungsinya tadi paru-paru? Memompa darah ke seluruh tubuh. Paru-paru sebagai apa tadi? Penyuplai oksigen. Kemudian ada tadi pembuluh balik ya, pembuluh besar bilang apa ya belakang? Kemudian serambi kanan, serambi kiri. Gimana jadi Islam tadi?
Ada di sini gambar organ-organ peredaran darah. Tadi kan sudah Ibu jelaskan di depan nama-nama tadi organ peredaran darah dan darah beserta tempatnya. Di sini Ibu ada gambar yang belum ada keterangannya. Coba dulu kamu pasangkan nama-nama organ peredaran darah yang ada di sini. Ini sudah Ibu gunting. Kita akan tempel Selamat siang, salam berjumpa lagi pada percakapan pasca observasi bersama saya Doni Agung Bantu Ruang 1736009 Batu Mangunpak, Kabupaten Toba, dan saya masih ditemani oleh Ibu Rima Belinda Syahan sebagai guru di observasi pada kegiatan supervisi akademik kali ini. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Oke. Ini Bu ya, di percakapan kita di pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan tadi dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung ya Bu ya? Karena belum terbiasa mungkin saya merasa tegang awalnya. Merasa tegang tapi syukur berjalan dengan baik Pak. Baik, puji Tuhan ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangannya, apa yang Ibu dalam kelas, kemudian langkah-langkahnya ataupun tahapan-tahapan pembelajarannya yang sudah Ibu lakukan tadi di dalam kelas. Mungkin kalau tahapannya tentu saya membuat perangkat pembelajarannya. Kemudian untuk area pengembangannya mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Dan sedangkan keterampilannya yaitu menulis rangkuman yang menuliskan kata kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Begitu Pak. Baik Bu. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan tadi Bu ya. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak Bu? Menurut saya, puji Tuhan, sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada kekurangannya Pak. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan dengan sesuai dengan yang Ibu inginkan, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan atau yang mungkin menjadi kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas itu Bu? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain. Masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif. Yang aktif baik. Oke, jadi ada beberapa siswa ya Bu ya yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Bu ya? Iya betul Pak. Oke, nah kira-kira hal itu bisa terjadi Bu ya, kenapa mereka kurang aktif atau kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak tiap kelompoknya. Saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya, saya bagi kelompok berdasarkan belajarnya. Ada yang gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan
dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Itu harus seperti apa? Baik, jadi itu ya Bu ya, rencana ke depan yang ya pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual tadi ya, kemudian menggunakan gaya belajar auditori, dan juga dengan gaya belajar kinestetik seperti itu ya Bu ya. Baik. Baik, mudah-mudahan apa nanti yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang tadi Bu ya. Yang saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan ya Pak, tapi mudah-mudahan saya akan lakukan secepatnya. Baik, di tahun ajaran baru mungkin Bu ya, di ajaran baru kan udah minggu-minggu di akhir semester 1, kita sekarang sudah menuju awal semester 2 ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas jawaban-jawaban Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu atas percakapan ini, atas kesediaan Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Keras.